Saya Patsy Widakuswara, Kepala Biro Gedung Putih untuk Voice of America di Washington DC. Saya alumni HIUI 93 dan orang Indonesia pertama yang menjadi wartawan di Gedung Putih. Saya bangga sekali bisa mewakili perspektif Indonesia dan perspektif UI pada saat meliput dan menanyakan pertanyaan ke juru bicara Gedung Putih atau ke Presiden Biden dan sebelumnya ke Presiden Trump. Pada saat jadi mahasiswa UI dulu, saya nggak kebayang jadi wartawan, apalagi jadi wartawan Gedung Putih. But look where I am now. Jadi pesan saya ke teman-teman adalah dream big and be proud. Karena kita semua ini adalah bagian dari kelompok yang sangat istimewa, yaitu mahasiswa UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meda Satyarengga, warga negara Indonesia yang saat ini bersama keluarga berdomisili di Maryland, Amerika Serikat. Sejak tahun 2014, saya berkarir sebagai seorang dokter spesialis endokrinologi dan diabetes di Amerika. Tentunya sebagai warga asing yang pertama kali menjejakkan kaki di negeri Paman Sam, ada keraguan dalam hati saya. Apakah saya bisa bersaing dengan dokter-dokter di negeri orang? Berbekal ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dari guru-guru saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya merasakan betul bahwa dokter Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter dari negara lainnya. Semangat, kerja keras, dan kegigihan pemuda-pemudi Indonesia adalah kualitas unik yang kita miliki, yang menjadi modal berharga untuk bersaing di kancah internasional. Pesan saya, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Belajar terus hingga akhir hayat, dan terus berharap secercah ilmu dan pengalaman yang didapat di negeri orang dapat suatu hari diamalkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Halo, saya Trisha Sumarianto, FISIP 90, Conductor dan Music Director dari House of Angklung Washington DC, dan kami telah tampil di berbagai state dan kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Headquarter of United Nations PBB di New York pada tahun 2018, di mana itu adalah kali pertama angklung dimainkan di gedung itu. Kami juga memperkenalkan universal values, nilai dari angklung itu sendiri, filosofinya ya, yaitu kebersamaan, toleransi, saling menghargai untuk menciptakan harmoni. Kami percaya ini juga ternyata telah membantu meningkatkan people-to-people connection, mempererat hubungan masyarakat di antara kedua negara, dan meningkatkan saling pengertian antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Halo, saya Ake Pangestuti, tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Saya alumni FISIP Komunikasi 94. Sebagai Ketua Koordinator Wilayah Alzheimer Indonesia Chapter San Francisco, saya bersama komunitas Alzheimer Indonesia, relawan organisasi masyarakat, pemerintah Indonesia di Amerika dan di Indonesia selalu berusaha meningkatkan kesadaran akan demensia Alzheimer, deteksi dini, dan juga meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia di Amerika dan di Indonesia. Salam sehat! Jangan maklum dengan pikun. Saya Dr. Diani Citra. Saya seorang akademisi Indonesia yang sekarang sedang berdomisili di New York, Amerika Serikat. Kalau ditanya bagaimana cara saya memaknai menjadi diaspora Indonesia di Amerika Serikat, saya melihatnya sebagai sebuah kesempatan di mana saya bisa menawarkan perspektif sudut pandang yang unik milik saya dan memberikan sedikit sumbangan ke dalam lumbung ilmu pengetahuan global. Saya rasa dunia ilmu pengetahuan bisa menjadi sedikit lebih baik dengan melihat perspektif seorang perempuan Melayu, orang Indonesia. Kadang juga kita bisa menjadi peneliti yang lebih baik dengan memberikan sedikit jarak dari konteks penelitian yang kita teliti. Dengan saya berada di sini, memiliki sedikit jarak dengan Republik Indonesia, saya merasa saya bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang lebih baik, baik kepada dunia ilmu pengetahuan global maupun kepada Indonesia. Halo semua, nama saya Indah, saya tinggal di Philadelphia, saya Wakil Presiden Iluni UI USA.
Saya pindah ke Philadelphia. Saya angkatan 86 sastra Jerman UI dan angkatan 99 MPKP UI. Saya bekerja di satu non-profit yang memberikan bantuan kepada business owners dalam bentuk capital, loan, dan grant, dan juga technical assistance. Saran saya untuk adik-adik, terutama di Indonesia, di UI, jangan takut-takut untuk datang ke Amerika, mungkin untuk sekolah, atau untuk belajar, atau untuk jalan-jalan dan berkenalan dengan kami diaspora Indonesia di Amerika, karena banyak sekali peluang di sini. Dan kita tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia di Amerika, di Indonesia. Klien saya misalnya kebanyakan adalah imigran Asia dan juga termasuk imigran Indonesia. Bahkan sebelumnya saya bekerja dengan membantu refugee dari 45 negara yang datang ke Philadelphia. Halo, nama saya Amalia Suryani. Saya sekarang tinggal di New York City, Amerika Serikat. Profesi saya saat ini adalah koreografer dan artistic director dari Sound Budaya Dance Company. Apa artinya menjadi orang Indonesia yang berada di Amerika? Kita merasa seperti debu di dunia ini. Kita merasa sangat kecil. Tapi karena itu saya ingin banget untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat umum, khususnya di Amerika. Itulah sebabnya saya mendirikan Sound Budaya, sehingga anak-anak yang besar dan lahir di sini mereka bisa lebih mengenal Indonesia, dan akhirnya kita bersama-sama bisa membantu mempromosikan Indonesia di Amerika. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah merasa kecil dan jangan pernah merasa tidak memiliki apa-apa untuk mensupport Indonesia. Sekecil apapun itu bisa dilakukan. Halo, saya Nanti Awi. Saya dari Komunikasi 1988 Visip UI. Kalau ditanya peran kami yang tinggal di luar negeri, saya rasa sebagai orang Indonesia, kita adalah duta bangsa. Karena saya acap kali bertemu dengan orang yang belum mengenal orang Indonesia. Kontribusi saya kepada bangsa, saya rasa lewat menjadi duta bangsa yang terbaik. Karena saya ingin mereka tahu bahwa tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang profesional, bekerja keras, disiplin, dan juga bisa diandalkan. Saya ingin Indonesia satu saat bisa sejajar dengan negara-negara lain yang tenaga profesionalnya sudah diakui di dunia, seperti Filipina atau India. Saya bekerja di banking industry dan banyak operations yang di-outsource, dan saya yakin Indonesia bisa jauh lebih baik dari mereka. Saya Antonius Adamo, saya lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Farmasi tahun 2006. Saat ini saya tinggal di Washington DC, bekerja di salah satu rumah sakit di Washington DC sebagai perawat ICU. Saya sangat bangga sebagai alumni UI dan juga sebagai orang Indonesia yang bisa berkontribusi di negara Amerika ini sebagai perawat ICU yang bisa membantu seluruh warga negara Amerika, khususnya di Washington DC, di tengah bencana krisis COVID-19 ini. Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, tetaplah berjuang, tetaplah semangat untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Salam jaket kuning. You can take a girl out of Indonesia, but you can't take Indonesia out of a girl. Walaupun kami diaspora Indonesia ini tinggal setengah planet bumi jauhnya, tetapi ikatan dengan Indonesia selalu kuat. Dari East Coast sampai West Coast Amerika, ada banyak sekali organisasi masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena menjadi diaspora artinya kita secara fisik meninggalkan negara asal, dan itu membuat kita jadi merasa punya tanggung jawab untuk membawa dan melestarikan nilai-nilai dari tempat asal kita. Menjadi diaspora memberi kita banyak momen untuk melihat kembali ke dalam, ke tanah air, dan menyadari bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang punya potensi dan sumber daya alam yang hasilnya akan luar biasa kalau kita fokus pada kemajuan, kalau kita mempunyai kesempatan yang adil dan merata. Saya bangga dengan teman-teman alumni UI yang bermukim di Amerika ini dan bersyukur kita bisa saling kenal walaupun mungkin tidak pernah bertatap muka secara langsung. Saya Debbie Sumual Petlis, Ketua Iluni UI USA Chapter, rayakan keragaman, pupuk persatuan. Dari New York, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda.